Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jamra TV, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa karomah ataupun kelebihan Kiai Hamim Jazuli atau Gusmi. Karomah dan kelebihan ini diberikan Allah kepada para wali-walinya yang terpilih. Di antara karomah Gusmi adalah bisa terbang. Suatu ketika Gusmi ditugaskan memetik buah kelapa untuk dijual. Lalu Gusmi pun berangkat ke kebun kelapa. Karena perawakannya yang kecil dan masih belia, Gusmi belum bisa memanjat kelapa. Akhirnya Gusmi terbang seperti burung dari pohon satu ke pohon yang lain untuk memetik kelapa sampai selesai tanpa pernah menjejakkan kaki ke tanah. Begitu selesai, Gusmi segera kembali turun. Tetapi hasil panen kelapa yang berlimpah membuat Gusmi kebingungan karena tidak mampu untuk mengangkat semuanya. Akhirnya Gusmi kembali terbang memotong satu pelepah kelapa. Kemudian buah kelapa itu diikat dua-dua dan dinaikkan ke pelepah kelapa itu. Usai itu Gusmi menunggang pelepah itu juga, lalu terbang bersama pelepah yang penuh dengan kelapa bergantungan meluncur pulang. Cerita ini tertulis dalam perjalanan dan ajaran Gusmi. Karomah yang lain adalah saat Gusmi berusia 9 tahun, semakin tampak penuh misteri. Saat itu ada peristiwa luar biasa yang terjadi dan diketahui oleh seluruh keluarga dan masyarakat luas, yakni berkaitan dengan meninggalnya Kiai Haji Romli Peterongan Jombang. Sosok kiai karismatik, mursyid tarekat Qadiriyah dan dikenal luas sebagai seorang wali. Hari itu datang utusan keluarga Kiai Haji Romli dari Peterongan kepada Kiai Haji Jazuli di Ploso untuk menyampaikan berita duka bahwa Kiai Haji Romli telah meninggal dunia. Kiai Haji Jazuli beserta seluruh keluarga bersiap-siap berangkat takziah ke Peterongan. Sementara Gusmi masih asik bermain di halaman. Sebagian cerita menyatakan bahwa Gusmi bermain sepeda, dan sebagian cerita yang lain menyatakan bahwa Gusmi enak-enak tidur di kamar. Mi, semua akan takziah ke Kiai Haji Romli Peterongan. Kamu ikut apa tidak? Tanya Kiai Haji Jazuli. Malas bah, jawab Gusmi sambil terus bermain. Akhirnya seluruh keluarga kecuali Gusmi kemudian berangkat ke Peterongan, Jombang. Begitu tiba di Peterongan disambut oleh Nyai Romli. Alhamdulillah Kiai bisa datang, kata Nyai Romli mempersilahkan masuk. Nyuwun sewu, Ami tidak ikut. Tadi diajak, tidak mau, kata Kiai Haji Jazuli. Lah, Gusmi sudah seminggu di sini menunggu Kiai Haji Romli sampai meninggal, jawab Ibu Nyai Romli. Itu dia sekarang bermain di halaman, jawab Nyai Romli, dan Gusmi pun dipanggil. Setelah merasa cukup, Kiai Haji Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya. Sesampainya di Ploso, Kiai Haji Jazuli memanggil Juwairin, santri yang ditugaskan menjaga dan mengawasi Gusmi. Selama aku pergi ke Peterongan, Ami pergi kemana saja? Tanya Kiai Haji Jazuli. Gusmi tidak kemana-mana. Sejak Kiai pergi sampai sekarang, Gusmi masih tidur di kamar, jawab Juwairin. Kamu jujur saja, tidak perlu berbohong untuk membela Ami, kata Kiai Haji Jazuli seperti masih belum percaya. Benar Kiai, saya tidak bohong, jawab Juwairin. Itulah salah satu kelebihan Kiai Hamim Jazuli. Dan ada karomah yang lainnya, di mana salah seorang jamaah di Malang yang tubuhnya penuh dengan tato, akhirnya berkat karomah dan kelebihan Gusmi, tato itu bisa hilang sama sekali. Dan jamaah tersebut sampai sekarang masih aktif mengikuti gerakan Majelis Seman Al-Quran Jantiko Mantap dan Dzikrul Ghafirin. Demikianlah 3 karomah Gusmi yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat dan semoga kita semakin yakin untuk selalu mengikuti jejak langkah Gusmi dengan hadir ke Majelis Seman Al-Quran dan Dzikrul Ghafirin Jantiko Mantap dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.